Selamat pagi Romo dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai filsafat pendidikan menurut teori John Locke and Jean-Jacques Rousseau. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, nama saya Veronica Viera Silvia, NIM 201134004. Halo semua, perkenalkan nama saya Radhika Dewi Anggreni, NIM 201134005. Perkenalkan, nama saya Roslin Lieta Adventina Sihaan, NIM 181134218. Perkenalkan, nama saya Sorana Nurni Fatzemua, NIM 181134179. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang filsafat pendidikan menurut John Locke. Pada filsafat pendidikan menurut John Locke, yang pertama adalah untuk menanamkan disiplin diri. Pertama-tama harus menjaga kesehatan fisik anak. Yang kedua, memberikan anak-anak banyak latihan fisik sehingga tubuh mereka menjadi kuat. Dan yang ketiga, menyarankan agar anak-anak bermain-main di luar rumah apapun musimnya sehingga mereka belajar untuk bertahan dari kerasnya segala macam cuaca. Dan yang terakhir, yang keempat adalah anak-anak mestinya belajar bahwa mereka akan memperoleh hasil yang menyenangkan hanya ketika mereka meminta hal-hal yang disetujui orang tuanya. Selanjutnya, poin pertama dari filsafat pendidikan John Locke. 1. Penghargaan dan penghukuman terbaik. Yang pertama, Locke menentang penggunaan uang atau manisan sebagai hadiah karena hanya akan merusak tujuan utama pendidikan. Yang kedua, penghargaan terbaik adalah pujian dan sanjungan, dan penghukuman terburuk adalah ketidaksetujuan. Poin yang kedua pada filsafat pendidikan John Locke yaitu aturan-aturan. Kebanyakan orang tua memberikan segala macam aturan lalu menghukum anak-anak jika tidak menaatinya. Dalam hal ini, Locke menawarkan dua prosedur sebagai berikut. Pertama, karena anak-anak lebih banyak belajar dari contoh atau teladan ketimbang pemahaman. Lebih baik kita mengajar dengan memperlihatkan kepada mereka model-model tindakan yang baik. Yang kedua, sambil tetap memberikan perintah dan aturan, kita harus mendorong anak-anak mempraktikkan tingkah laku yang baik. Poin yang terakhir dari filsafat pendidikan John Locke yaitu karakteristik istimewa anak-anak. Yang pertama, Locke menyatakan kalau anak-anak juga memiliki kapasitas kognitif yang memang mengandung batasan tertentu terhadap apa yang bisa diajarkan padanya. Yang kedua, anak-anak memiliki temperamen yang unik sesuai usianya, seperti suka membuat gaduh, bermain ugal-ugalan, dan penuh keriangan, sehingga Locke menekankan bahwa sia-sia saja jika kita berusaha mengubah ciri-ciri alamiah mereka. Yang ketiga, Locke mengakui kalau anak-anak bukan seperti kertas kosong. Filsafat pendidikan menurut Jean-Jacques Rousseau. Yang pertama, pendidikan Emil. Emil merupakan hasil karyanya, yaitu buku yang berjudul Emil. Dari buku tersebut dapat diambil kesimpulan, Rousseau sangat yakin akan kemampuan Emil untuk belajar banyak hal dengan caranya sendiri, dari bimbingan alam yang berada dalam dirinya. Waktu Emil melangkah ke tahap kedua, tahap kanak-kanak, dia akan memiliki dorongan untuk berlari, melompat, berteriak, dan bermain. Tahap ketiga, yaitu masa kanak-kanak akhir. Pendewasaan daya kognitif Emil akan membuatnya mampu belajar matematika dan ilmu pengetahuan, namun dia dapat juga berpikir efektif di wilayah ini hanya jika berkaitan dengan aktivitas yang konkret. Di tahap kedewasaan, Emil baru boleh membaca banyak buku dan diperkenalkan kepada dunia sosial yang lebih besar. Untuk selanjutnya, perbandingan dengan praktik-praktik yang umum. Rousseau mengatakan bahwa metodenya dilakukan secara negatif. Persisnya, dia akan lebih banyak melatih tubuh dan indera Emil dan menjaga pikirannya tetap lembab selama mungkin. Pada usia 12-15 tahun, Emil mulai menunjukkan ketidakpeduliannya pada pengertian yang konvensional. Dia memang tidak tahu apa-apa mengenai masyarakat
saya akan menjelaskan tahap perkembangan manusia menurut Jean-Jacques Rousseau. Tahap pertama yaitu masa bayi, tahap kedua yaitu masa kanak-kanak, tahap ketiga yaitu masa kanak-kanak akhir, dan tahap yang terakhir atau tahap keempat yaitu masa dewasa. Berikut penjelasannya. Tahap pertama yaitu masa bayi dari 0 sampai 2 tahun, di mana di sini bayi mengalami secara langsung atau merasakan sesuatu lewat indranya, dan mereka juga tidak mengetahui pemikiran apapun dan hanya merasakan atau sekedar mengalami rasa enak dan rasa sakit. Di sini mereka juga berusaha menyentuh segala sesuatu agar mereka juga bisa belajar dan mendapatkan bahasa dengan aktivitas yang mereka lakukan, dan seiringnya juga berjalan waktu, mereka juga belajar dan memperbaiki kekeliruan. Selanjutnya yaitu tahap kedua, yaitu masa kanak-kanak yang dimulai dari 2 sampai 12 tahun, di mana di sini anak-anak mendapatkan independensi baru seperti bisa berjalan, berbicara, dan berlari. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan-kemampuan yang mereka punya, serta mendapatkan rasio yang terkait langsung pada gerakan tubuh dan indera. Tahap 3, masa kanak-kanak akhir, dari usia 12 tahun sampai 15 tahun. Tahap ketiga adalah masa transisi antara kanak-kanak dan dewasa. Selama masa ini, anak-anak memperoleh sejumlah besar kekuatan fisik. Mereka bisa memotong kayu, mendorong gerobak, mencangkul, dan melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka juga membuat kemajuan yang substansial di ruang kognitif dan mampu. Contohnya, menyelesaikan persoalan-persoalan rumit dalam geometri dan ilmu pengetahuan. Meskipun begitu, mereka masih belum bisa memikirkan persoalan yang murni teoritis dan verbal. Karena itu, latihan kognitif mereka yang terbaik adalah mengerjakan tugas-tugas konkret dan berfaedah, seperti bertani, bertukang, dan membuat peta. Di awal tahap ketiga, anak-anak pada kodratnya masih berwatak prasosial. Prasosial yaitu kepedulian utama mereka adalah apa saja yang diperlukan dan berguna bagi diri sendiri, dan sedikit saja mereka memiliki minat terhadap hubungan-hubungan sosial. Pada masa ini, anak-anak menikmati bekerja dengan hal-hal fisik dan belajar dari alam. Dunia buku dan masyarakat masih asing bagi mereka. Bahkan di akhir tahap ketiga ini, sekitar usia 12-15 tahun, model bagi kehidupan anak-anak masih seperti mobil Robinson Crusoe, seorang pria dewasa yang hidup sendirian di sebuah pulau dan cukup dengan dirinya sendiri yang mengelola lingkungan fisiknya secara efektif. Tahap 4 atau tahap terakhir itu ada masa dewasa. Pada masa ini, anak-anak menjadi makhluk yang sepenuhnya sosial, dimulai dari masa pubertas. Tubuh mengalami perubahan dan hasrat mulai naik dari dalam dirinya. Perubahan temperamen yang seringkali mengkristal dalam kemarahan dan sebuah pengendalian terus-menerus terhadap pikiran membuat seorang anak hampir-hampir tidak bisa diatur lagi. Anak-anak muda bukan lagi anak-anak, tapi juga belum menjadi orang dewasa. Mereka mulai memiliki perasaan malu jika berhadapan dengan lawan jenis karena kesadaran terhadap perasaan-perasaan seksual mulai meningkat. Di titik ini, anak muda tidak lagi bisa cukup dengan dirinya sendiri. Mereka mulai tertarik dan membutuhkan orang lain. Orang dewasa juga berkembang secara kognitif. Mereka dapat menangani konsep-konsep abstrak dan menaruh minat besar terhadap masalah-masalah teoritis di dalam ilmu moralitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih.